Aku bukan minta harta. Aku juga tidak minta rumah ini menjadi milikku. Aku hanya ingin tetap tinggal di rumah yang kubangun bersama suamiku. Namun pagi itu, perempuan yang telah merebut suamiku berdiri tepat di depan pintu rumah sambil tersenyum sinis. Mas, suruh dia pergi sekarang juga. Suamiku menatapku tanpa rasa iba. Tangannya menunjuk ke arah pagar. Ratih, keluar dari rumah ini. Aku membeku. Aku menatap wajah lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Mas, rumah ini dibangun dari hasil kerja kita berdua. Tolong jangan lakukan ini. Namun ia justru membuang koperku ke halaman. Pelakor itu tertawa pelan. Tetangga mulai berdatangan. Semua orang melihatku menangis di depan rumahku sendiri. Saat aku melangkah pergi tanpa tujuan, tiba-tiba sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan rumah. Seorang pria tua berusia sekitar 65 tahun turun dengan langkah tenang. Begitu melihatku menangis, beliau langsung menghampiri dan berkata, "Maaf saya terlambat menjemputmu, nak." Aku langsung menunduk sambil menangis. Sedangkan wajah suamiku mendadak pucat. Pelakor yang tadi begitu sombong kini mulai gemetar. Karena mereka baru sadar, pria tua yang datang menjemputku bukan orang biasa. Dan sejak detik itu, semua kebohongan, pengkhianatan, dan penghinaan yang mereka lakukan mulai terbongkar satu demi satu. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian masih mau mempertahankan suami yang memilih pelakor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku membangun rumah itu dengan air mata dan pengorbananku sendiri. Namaku Ratih. Usiaku 37 tahun. Kalau melihat rumah 2 lantai yang berdiri megah itu sekarang, banyak orang mengira aku wanita yang hidupnya penuh keberuntungan. Mereka melihat pagar besi yang tinggi, mobil yang terparkir di garasi, dan usaha keluarga kami yang semakin berkembang. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak air mata yang telah jatuh untuk membangun semua itu. Semuanya bermula 15 tahun yang lalu. Saat aku menikah dengan Arman. Saat itu kami bukan siapa-siapa. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil yang atapnya sering bocor saat hujan turun. Kalau hujan deras datang di malam hari, kami harus memindahkan kasur agar tidak terkena tetesan air. Meski begitu, kami tetap tertawa bersama. Suatu hari nanti, aku janji akan membangunkan rumah yang layak buat kamu. Begitu kata Arman sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum. Aku tidak butuh rumah mewah, Mas. Asal kita tetap bersama. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa lelaki di hadapanku akan menjadi tempat pulang terbaik sepanjang hidupku. Setelah menikah, kami membuka usaha kecil-kecilan. Aku bangun setiap pukul 4 pagi, memasak, menyiapkan dagangan, lalu ikut menjaga toko sampai malam. Kalau sedang sepi pembeli, aku membantu membuat laporan keuangan. Kalau ada pesanan banyak, aku ikut mengantar barang menggunakan motor tua kami. Seringkali kami pulang ketika langit sudah gelap. Tubuh terasa sangat lelah. Namun setiap melihat Arman tersenyum, rasa lelah itu seakan hilang. Suatu malam, saat menghitung hasil dagangan, Arman memegang tanganku. Ratih, terima kasih sudah mau susah bareng aku. Aku tersenyum sambil menggeleng. Kita ini suami istri. Kalau bukan kita yang saling membantu, siapa lagi? Arman langsung memelukku. Aku janji, kalau nanti kita berhasil, aku tidak akan pernah melupakan semua perjuanganmu. Kalimat itu masih kuingat sampai sekarang. Karena ternyata, janji itu adalah janji pertama yang kemudian ia langgar. Tahun demi tahun berlalu. Usaha kami mulai berkembang. Kami bisa membeli sebidang tanah. Sedikit demi sedikit, rumah impian mulai dibangun. Aku masih ingat saat para tukang mulai memasang pondasi. Aku berdiri di bawah terik matahari sambil membawa minuman untuk mereka. Aku ikut memilih warna cat, memilih keramik. Bahkan rela menjual seluruh perhiasan pemberian orang tuaku agar pembangunan rumah tidak berhenti. Aku tidak pernah menyesal. Karena aku pikir,
Rumah itu akan menjadi tempat kami menua bersama. Tempat anak-anak kami tumbuh. Tempat penuh cinta. Namun, aku sama sekali tidak menyadari bahwa rumah yang kubangun dengan seluruh pengorbananku itu suatu hari justru akan menjadi tempat di mana harga diriku diinjak-injak. Perubahan Arman mulai terasa sekitar 1 tahun terakhir. Ia lebih sering pulang larut malam. Ponselnya tidak pernah lepas dari tangan. Kalau aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Urusan kerja. Awalnya aku percaya. Aku bahkan menyiapkan kopi hangat setiap malam sambil menunggu kepulangannya. Namun entah kenapa, perasaanku mulai tidak tenang. Suatu sore, saat sedang menyapu ruang tamu, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang wanita muda turun dari dalam mobil. Pakaiannya rapi, wajahnya cantik. Ia tersenyum percaya diri seolah sudah sangat mengenal rumah itu. Belum sempat aku bertanya siapa dirinya. Arman keluar dari dalam rumah dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum itu, bukan senyum yang selama ini ia berikan kepadaku. Dan sejak pertemuan pertama itulah, hidupku mulai berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Wanita itu datang, dan aku mulai menjadi orang asing di rumahku sendiri. Wanita itu berdiri di depan pagar rumah sambil tersenyum. Usianya mungkin sekitar 32 tahun. Kulitnya putih bersih. Rambutnya tertata rapi. Ia mengenakan gaun sederhana, tetapi terlihat sangat percaya diri. Aku menghampirinya sambil tetap tersenyum sopan. Maaf, Mbak. Cari siapa ya? Belum sempat wanita itu menjawab, Arman keluar dari dalam rumah dengan langkah tergesa-gesa. Ratih. Nanti saja. Dia tamu penting. Aku mengangguk pelan. Oh, silakan masuk. Wanita itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya membuatku tidak nyaman. Namun aku tetap mempersilahkannya masuk. Di ruang tamu, aku membuatkan teh hangat dan beberapa camilan. Saat hendak meletakkan gelas di meja, wanita itu tersenyum kepadaku. Terima kasih ya. Pembantunya rajin juga. Tanganku langsung berhenti. Aku menatap Arman. Berharap beliau segera meluruskan kesalahpahaman itu. Namun, Arman hanya tertawa kecil. Ratih memang terbiasa mengurus rumah. Aku membeku. Beliau sama sekali tidak mengenalkanku sebagai istrinya. Dadaku terasa sesak. Tetapi aku memilih diam. Kupikir mungkin Arman hanya sedang bercanda. Sejak hari itu, wanita yang bernama Maya semakin sering datang ke rumah. Kadang pagi, kadang siang, kadang bahkan malam. Alasannya selalu sama. Urusan pekerjaan. Aku tidak pernah melarang. Karena sejak awal aku percaya kepada suamiku. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Mas, makan dulu. Arman hanya melirik sebentar. Nanti saja. Aku sudah makan di luar. Aku tersenyum tipis. Ya sudah. Namun beberapa menit kemudian, ponsel Arman berbunyi. Beliau tersenyum saat membaca pesannya. Senyum yang sudah lama tidak pernah kulihat saat bersamaku. Aku mencoba bertanya pelan. Mas, akhir-akhir ini sibuk sekali ya? Beliau langsung mengunci layar ponselnya. Kamu tidak usah ikut campur urusan kantor. Jawaban itu membuatku terdiam. Dulu, Arman selalu bercerita apapun kepadaku. Sekarang, aku bahkan tidak boleh bertanya. Perubahan itu semakin terasa. Kalau dulu kami selalu sarapan bersama, kini Arman lebih sering berangkat pagi tanpa pamit. Kalau pulang malam, beliau langsung masuk kamar. Kadang masih sibuk membalas pesan hingga larut malam. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin memang pekerjaan sedang banyak. Tetapi, hati kecilku berkata lain. Beberapa hari kemudian, aku sedang membersihkan ruang kerja Arman. Di atas meja, kulihat sebuah kotak kecil berisi jam tangan mahal. Aku tersenyum. Mungkin hadiah untuk ulang tahunku. Karena memang ulang tahunku tinggal beberapa hari lagi. Malamnya aku berkata sambil bercanda. Mas, tahun ini jangan belikan hadiah mahal ya. Arman terlihat bingung. Hadiah apa? Aku menunjuk ke arah ruang kerja. Itu jam tangan. Wajah Arman langsung berubah. Oh, itu bukan buat kamu. Aku tersenyum kikuk. Oh begitu. Beliau kembali berkata tanpa menatapku. Itu buat relasi bisnis. Hatiku sedikit kecewa. Tetapi aku tetap mengangguk. Semoga relasinya senang. 2 hari kemudian,
Aku sedang membeli bahan makanan di supermarket. Saat melewati toko aksesori, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Arman. Beliau sedang berdiri di depan etalase. Di sampingnya, Maya. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat Arman mengambil jam tangan yang pernah kulihat di ruang kerja. Lalu, dengan senyum lebar, beliau memasangkannya ke pergelangan tangan Maya. Maya tertawa bahagia. Mas, bagus tidak? Arman mengangguk. Cocok sekali. Aku berdiri mematung. Belanjaan di tanganku hampir terjatuh. Air mataku mulai memenuhi pelupuk mata. Ternyata, jam tangan yang sempat kukira hadiah ulang tahunku, adalah hadiah untuk perempuan lain. Aku ingin menghampiri mereka. Aku ingin bertanya. Namun kakiku terasa sangat berat. Aku memilih bersembunyi di balik rak. Menangis sendirian. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdetak semakin kencang. Arman menggenggam tangan Maya dengan sangat mesra. Aku memergoki suamiku bermesraan dengan pelakor, tapi aku yang malah dihina. Tubuhku terasa lemas. Aku berdiri di balik rak supermarket sambil memegangi troli belanja. Dari celah rak itu, aku melihat dengan jelas bagaimana Arman menggenggam tangan Maya. Tatapan mereka penuh kehangatan. Tatapan yang dulu hanya kulihat saat Arman memandangku. Perlahan Maya menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Keduanya tertawa bersama. Dadaku terasa sesak. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. 15 tahun aku menjadi istri yang setia. 15 tahun aku mendampinginya dari hidup serba kekurangan. Namun kini, tempatku telah digantikan oleh perempuan lain. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin terus bersembunyi. Dengan langkah pelan, aku menghampiri mereka. Mas? Suara itu membuat Arman langsung menoleh. Wajahnya tampak terkejut. Ratih? Sedangkan Maya hanya tersenyum tipis. Seolah kedatanganku sama sekali tidak mengganggunya. Aku menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Mas? Apa yang sedang kalian lakukan? Belum sempat Arman menjawab, Maya justru lebih dulu berbicara. Memangnya kenapa? Nggak boleh ya teman jalan bareng? Aku menatapnya. Saya sedang bicara dengan suami saya. Namun Maya hanya terkekeh kecil. Oh, Mas Arman, istrimu galak juga ya? Kalimat itu membuatku semakin sakit hati. Aku kembali menatap Arman. Mas, tolong jelaskan. Arman menghela napas panjang. Ratih, kamu jangan bikin malu di tempat umum. Aku membeku. Bikin malu? Iya. Kamu terlalu curiga. Aku menggeleng pelan. Kalau cuma urusan kerja, kenapa harus bergandengan tangan? Arman langsung menarik tangannya dari genggaman Maya. Namun semuanya sudah terlambat. Aku sudah melihat semuanya. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan kami. Aku sebenarnya ingin menyelesaikan semuanya baik-baik. Tetapi Maya kembali berkata dengan nada mengejek. Mas, ayo kita pergi. Percuma bicara sama orang yang pikirannya sempit. Aku menahan air mata. Orang yang pikirannya sempit. Saya ini istrinya. Maya menatapku sambil tersenyum sinis. Istri? Istri itu harus bisa menjaga suami. Bukan bikin suami tidak betah di rumah. Kalimat itu seperti menusuk hatiku. Aku menoleh kepada Arman. Berharap beliau menghentikan ucapan Maya. Namun, Arman justru berkata pelan. Sudahlah, Ratih. Pulang saja. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Perempuan lain menghina istrinya sendiri. Tetapi suamiku memilih membelanya. Air mataku semakin deras. Mas, aku kurang apa selama ini? Aku selalu menemani Mas. Aku ikut membangun usaha kita. Aku bahkan menjual semua perhiasanku demi modal. Suasana menjadi hening. Aku berharap kata-kataku bisa menyentuh hati Arman. Namun beliau hanya menghela napas. Itu kan sudah lama. Sekarang keadaan sudah berubah. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Jadi, setelah hidup kami berkecukupan, semua perjuanganku dianggap masa lalu yang tidak lagi berarti. Aku meninggalkan mereka dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan pulang, air mataku tidak berhenti mengalir. Sesampainya di rumah, aku duduk sendirian di ruang tamu. Mataku menatap setiap sudut rumah itu. Sofa yang dulu kami beli dengan mencicil. Lemari yang kupilih sendiri. Tirai yang kujahit dengan tanganku.
Semua mengingatkanku pada perjuangan kami. Ya Allah, apa salahku? Apa aku sudah tidak pantas lagi menjadi istrinya? Malam harinya Arman pulang. Aku memberanikan diri mengajaknya bicara. Mas, aku cuma ingin satu jawaban. Apakah Mas mencintai perempuan itu? Arman terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan nada dingin. Ratih, aku capek. Jangan mulai lagi. Aku memegang lengannya. Jawab dulu. Namun Arman melepaskan tanganku. Tatapannya begitu asing. Lama-lama aku benar-benar tidak betah di rumah. Ucapan itu membuatku terpaku. Aku tidak pernah menyangka. Lelaki yang dulu berjanji akan selalu pulang kepadaku, kini justru mengatakan bahwa rumah ini membuatnya tidak betah. Saat Arman masuk ke kamar mandi, ponselnya yang tertinggal di meja tiba-tiba berbunyi. Layar ponsel menyala. Sebuah pesan masuk muncul di layar. Pengirimnya, Hati Merah 2 Maya. Isi pesannya hanya satu kalimat. Besok aku pindah ke rumah kita ya, Mas. Aku sudah tidak sabar tinggal bersama. Tanganku langsung gemetar hebat. Aku membaca pesan itu berulang kali. Rumah kita? Apa maksudnya? Rumah yang kubangun bersama Arman akan ditempati perempuan itu? Dan tanpa kusadari, Arman sudah berdiri tepat di belakangku. Pelakor itu masuk ke rumahku, dan suamiku memintaku mengalah. Aku langsung membalikkan badan. Di belakangku, Arman berdiri dengan wajah datar. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di matanya. Ia melihat ponselnya yang masih berada di tanganku. Kamu baca pesanku? Aku mengangguk pelan. Air mataku kembali mengalir. Mas, apa maksud pesan ini? Besok aku pindah ke rumah kita. Rumah kita itu rumah yang mana? Arman mengambil ponselnya tanpa menjawab. Aku meraih lengannya. Tolong jawab aku, Mas. Jangan diam saja. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu Arman menarik napas panjang. Iya. Maya akan tinggal di sini. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku seperti kehilangan tenaga. Apa? Tinggal di rumah ini? Arman mengangguk pelan. Untuk sementara. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak. Ini rumah kita. Rumah suami istri. Bagaimana mungkin perempuan lain tinggal di sini? Namun Arman justru menatapku dengan kesal. Ratih. Jangan berpikiran sempit. Maya sedang butuh tempat tinggal. Aku tertawa kecil di sela tangis. Pikiran sempit. Mas membawa perempuan lain masuk rumah, lalu aku yang dibilang sempit. Arman mulai meninggikan suaranya. Aku capek berdebat. Pokoknya Maya akan tinggal di sini. Semalaman aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar sambil terus menangis. Di sampingku, Arman sudah terlelap seperti tidak terjadi apa-apa. Sedangkan aku, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku terus bertanya dalam hati, di mana Arman yang dulu? Di mana lelaki yang pernah berkata tidak akan membuatku menangis? Keesokan paginya, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku yang sedang menyapu halaman langsung menoleh. Maya turun dari mobil sambil membawa 2 koper besar. Di belakangnya, ada beberapa kardus berisi barang-barang pribadi. Ia tersenyum lebar saat melihatku. Pagi, Mbak Ratih. Saya numpang tinggal di sini ya. Belum sempat aku menjawab, Arman keluar membantu mengangkat koper Maya. Pelan-pelan. Jangan sampai capek. Aku terpaku. Selama bertahun-tahun menikah, jarang sekali Arman memperlakukanku selembut itu. Kini perhatian itu justru diberikan kepada perempuan lain. Maya melangkah masuk ke rumah tanpa rasa sungkan. Ia melihat-lihat ruang tamu, dapur, hingga taman belakang. Wah, rumahnya nyaman sekali. Lalu ia menoleh kepadaku. Terima kasih ya, Mbak. Rumah ini enak buat ditinggali. Kalimat itu terdengar seperti ejekan. Aku menahan emosi. Ini rumah saya. Maya hanya tersenyum tipis. Iya. Sekarang sih masih. Ucapan itu membuat dadaku kembali sesak. Saat makan siang, aku tetap memasak seperti biasa. Aku menyiapkan makanan untuk semua orang. Namun ketika hendak duduk di samping Arman, Maya lebih dulu menarik kursi itu. Mas, aku duduk di sini ya. Arman mengangguk. Iya. Aku akhirnya duduk sendirian di ujung meja. Sepanjang makan, mereka terus mengobrol dan tertawa. Sedangkan aku dianggap seperti tidak ada.
Beberapa kali aku mencoba ikut berbicara. Namun setiap kali aku membuka mulut, Maya selalu memotong pembicaraanku. Mas, nanti sore kita belanja ya. Mas, besok temani aku ke salonnya. Mas, aku mau ganti dekorasi ruang tamu. Aku langsung menatapnya. Ganti dekorasi? Maya tersenyum santai. Iya. Biar rumah ini lebih modern. Aku menggenggam sendok erat. Semua isi rumah ini kupilih sendiri. Tidak perlu diubah. Belum sempat Maya menjawab, Arman lebih dulu berkata, Ratih, kalau memang bisa dibuat lebih bagus, kenapa tidak? Aku benar-benar tidak percaya. Rumah yang kubangun dengan hasil kerja keras dan pengorbananku. Kini keputusan tentang isinya justru diserahkan kepada perempuan lain. Saat itulah Maya memandangku sambil tersenyum penuh kemenangan. Lalu, di depan Arman, ia mengucapkan kalimat yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Mas, sepertinya sudah waktunya Mbak Rati belajar menerima kenyataan. Aku tidak mau terus berbagi rumah dengan istri lamamu. Aku diusir dari rumah yang kubangun dengan tanganku sendiri. Ucapan Maya membuat suasana makan langsung hening. Aku menatap wajahnya tidak percaya. Apa maksudmu? Maya menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil tersenyum tipis. Maksudku jelas. Aku tidak nyaman tinggal serumah dengan mantan masa lalu Mas Arman. Aku langsung berdiri. Mantan? Aku ini masih istri Sa Arman. Maya mengangkat bahu seolah tidak peduli. Lama atau sebentar, nanti juga sama saja. Aku menoleh kepada Arman. Berharap kali ini suamiku akan menghentikan semua penghinaan itu. Mas, tolong katakan sesuatu. Namun Arman hanya menundukkan kepala beberapa saat. Lalu ia berkata pelan. Ratih, cobalah mengerti keadaan. Aku mengernyit. Keadaan apa? Keadaan di mana perempuan lain lebih penting daripada istrimu sendiri. Arman mengembuskan napas panjang. Aku tidak mau rumah ini setiap hari penuh pertengkaran. Aku tersenyum pahit. Jadi penyebab pertengkaran itu aku? Padahal yang membawa perempuan lain ke rumah ini siapa? Arman mulai kehilangan kesabaran. Sudah. Jangan terus menyalahkanku. Suara kerasnya membuatku terdiam. Selama kami menikah, Arman hampir tidak pernah membentakku. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia meninggikan suara demi membela perempuan lain. Sejak hari itu, Maya bertingkah seolah dialah pemilik rumah. Ia memindahkan vas bunga yang kupilih bertahun-tahun lalu. Mengganti gorden tanpa bertanya kepadaku. Bahkan foto pernikahanku dengan Arman yang terpajang di ruang keluarga tiba-tiba hilang. Aku mencarinya ke seluruh rumah. Akhirnya kutemukan foto itu tergeletak di dalam gudang, tertutup debu. Saat aku membersihkannya, Maya datang sambil melipat tangan. Ngapain masih disimpan? Itu foto lama. Aku memeluk bingkai foto itu erat. Ini kenangan pernikahanku. Maya tersenyum sinis. Kenangan itu tidak bisa membuat laki-laki tetap mencintaimu. Dadaku terasa seperti ditusuk. Aku tidak menjawab. Aku takut kalau emosiku meledak, justru aku yang akan disalahkan. Sore harinya, Butini, tetangga sebelah rumah, datang mengantarkan kue. Beliau melihat Maya sedang duduk sangat dekat dengan Arman di ruang tamu. Wajah Butini tampak bingung. Ratih, itu siapa? Sebelum aku sempat menjawab, Maya lebih dulu berdiri. Saya calon istri Mas Arman. Kalimat itu membuat Butini langsung melotot. Calon istri? Loh, bukannya Rati masih istrinya? Aku hanya menundukkan kepala. Air mataku kembali jatuh. Butini memandang Arman dengan kecewa. Men, kamu lupa ya siapa yang menemanimu waktu masih susah? Arman tampak gelisah. Namun Maya langsung menyela. Itu urusan keluarga kami, Bu. Jangan ikut campur. Butini menggeleng pelan. Laki-laki yang melupakan perjuangan istrinya biasanya akan menyesal. Setelah berkata begitu, beliau pergi. Aku melihat wajah Arman berubah sesaat. Seolah ada rasa bersalah. Namun Maya segera menggenggam lengannya. Mas, jangan dengarkan orang lain. Dan lagi-lagi, Arman memilih diam. Malam itu aku duduk sendirian di teras rumah. Kupandangi halaman yang dulu kutanami bunga satu persatu. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan. Aku masih ingat saat mengecat pagar bersama Arman. Saat kami menanam pohon mangga di depan rumah. Saat kami bermimpi akan menghabiskan masa tua di sini.
Kini semua kenangan itu terasa seperti mengejekku. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Arman keluar membawa sebuah koper besar. Aku mengernyit. Mas, itu koper siapa? Arman meletakkan koper itu tepat di hadapanku. Lalu menatapku tanpa ekspresi. Ratih, mulai besok kamu tidak usah tinggal di rumah ini lagi. Aku membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Aku memandang koper itu, lalu memandang wajah lelaki yang selama 15 tahun kupanggil suami. Dengan suara bergetar aku bertanya. Mas, jadi, kamu benar-benar memilih dia? Arman memejamkan mata sejenak, lalu mengucapkan satu kata yang menghancurkan seluruh hidupku. Iya. Aku diusir di depan tetangga. Lalu sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Dadaku terasa sesak. Aku menatap Arman tanpa berkedip. Lelaki yang selama 15 tahun menjadi tempatku bersandar itu kini berdiri di hadapanku, meminta aku meninggalkan rumah yang kami bangun bersama. Mas, kalau memang sudah tidak mencintaiku, setidaknya jangan usir aku seperti ini. Suaraku bergetar. Air mata terus mengalir tanpa bisa kutahan. Namun Arman tetap berdiri dengan wajah dingin. Aku sudah memikirkan semuanya. Ini yang terbaik. Aku tertawa kecil di sela tangis. Yang terbaik untuk siapa? Untukku? Atau untuk Maya? Arman tidak menjawab. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Saat itulah Maya keluar dari dalam rumah sambil membawa tas tangannya. Ia berdiri di samping Arman, lalu memeluk lengan suamiku dengan begitu mesra. Mas, jangan terlalu lama. Nanti dia malah berharap bisa tetap tinggal. Aku memejamkan mata. Aku benar-benar tidak kuat melihat pemandangan itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka koper yang tadi diberikan Arman. Isinya hanya beberapa potong pakaian. Beberapa baju kesayanganku bahkan tidak ada. Aku masuk ke kamar untuk mengambil barang-barang yang masih tertinggal. Namun baru beberapa langkah, Maya menghadangku. Mau apa lagi? Aku cuma mau mengambil barangku. Maya menggeleng. Cukup yang ada di koper itu. Yang lain nanti kami kirim. Aku menatapnya penuh kecewa. Itu pakaian dan barang pribadiku. Belum sempat Maya menjawab, Arman berkata dari belakang. Ratih, ikuti saja. Kalimat itu membuatku semakin hancur. Suamiku sendiri membiarkan perempuan lain mengatur hidupku. Aku memandangi kamar yang selama bertahun-tahun menjadi saksi suka dan duka rumah tangga kami. Di atas meja masih ada album foto pernikahan. Di sudut lemari masih tergantung mukena yang selalu kupakai salat tahajud. Aku ingin membawanya. Namun Maya kembali berkata, Sudah, Mbak. Jangan cari alasan untuk berlama-lama. Aku hanya mengusap air mata. Dalam hati aku berkata, Ya Allah, apakah semua pengorbananku benar-benar berakhir seperti ini? Saat aku melangkah keluar membawa koper, beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka melihatku menangis. Mereka melihat koper di tanganku. Butini langsung menghampiriku. Ratih, kamu mau kemana? Aku tidak mampu menjawab. Air mataku semakin deras. Maya justru tersenyum sambil berkata lantang agar semua orang mendengar. Mulai hari ini Mbak Ratih sudah tidak tinggal di sini. Dia sudah pergi dari rumah ini. Beberapa tetangga langsung saling berpandangan. Ada yang menggeleng. Ada yang berbisik pelan. Seorang bapak berkata lirih. Kasihan sekali Ratih. Padahal dia yang dulu paling banyak berjuang. Ucapan itu membuat Maya tampak tidak senang. Jangan asal bicara kalau tidak tahu masalahnya. Butini tidak tahan lagi. Beliau menunjuk ke arah Arman. Men, kamu tega mengusir istrimu sendiri? Dulu waktu usahamu bangkrut, siapa yang jual perhiasan untuk modal? Siapa yang kerja dari pagi sampai malam? Arman menundukkan kepala. Namun hanya sesaat. Tak lama kemudian ia kembali berkata dingin. Ini urusan keluarga kami. Tolong jangan ikut campur. Aku melihat mata Butini berkaca-kaca. Beliau menggenggam tanganku erat. Ratih, kalau butuh tempat tinggal, rumah saya selalu terbuka. Aku tersenyum sambil menggeleng pelan. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak mau merepotkan siapapun. Aku melangkah menuju pintu pagar. Setiap langkah terasa sangat berat. Aku menoleh untuk terakhir kalinya. Rumah itu, rumah yang kubangun dengan hasil keringatku sendiri.
Rumah yang dulu kupenuhi dengan doa agar menjadi tempat penuh kasih sayang. Kini, aku harus meninggalkannya sebagai orang asing. Saat kakiku baru melewati pagar, terdengar suara mesin mobil mendekat. Sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah berhenti tepat di depan rumah. Semua orang langsung menoleh. Pintu belakang mobil perlahan terbuka. Seorang pria tua berambut putih turun dengan setelan jas yang rapi. Wajahnya penuh wibawa. Begitu melihatku berdiri sambil membawa koper dan menangis, beliau berjalan cepat menghampiriku. Lalu, di depan Arman, Maya, dan seluruh tetangga, pria tua itu menundukkan kepalanya kepadaku sambil berkata, "Maafkan saya, Bu Rati, saya terlambat menjemput Ibu." Seketika wajah Arman berubah pucat. Sedangkan Maya yang sejak tadi tersenyum angkuh, kini mulai tampak gelisah. Identitas pria tua itu mulai membuat mereka ketakutan. Aku masih berdiri memegang koper. Air mataku belum juga berhenti mengalir. Pria tua itu berdiri tepat di hadapanku dengan napas sedikit rengah, seolah benar-benar khawatir karena datang terlambat. Beliau menatap wajahku penuh penyesalan. "Bu Ratih, saya benar-benar minta maaf. Saya seharusnya datang lebih cepat." Aku mengusap air mata. "Pak, Bapak siapa?" Beliau tersenyum lembut. "Nanti saya jelaskan. Sekarang Ibu ikut saya dulu." Aku semakin bingung. Aku merasa pernah melihat wajah pria itu. Namun aku tidak bisa mengingat di mana. Di belakangku, Maya tertawa kecil. "Mas, lihat deh. Ternyata Mbak Rati sudah punya orang yang jemput." Nada bicaranya penuh ejekan. "Hebat juga ya. Baru diusir sebentar sudah ada yang datang." Aku menggigit bibirku agar tidak terpancing emosi. Tetapi pria tua itu perlahan menoleh ke arah Maya. Tatapannya yang tenang mendadak berubah tajam. Beliau tidak berkata apa-apa. Namun sorot matanya saja sudah membuat Maya menghentikan tawanya. Arman kemudian melangkah mendekat. Dengan nada sopan, ia bertanya, "Maaf, Pak. Bapak siapa ya?" Pria tua itu belum menjawab. Beliau justru memandang rumah yang berdiri megah di hadapannya. Kemudian berkata pelan, "Jadi, rumah ini yang selama ini diceritakan Bu Ratih kepada saya." Aku langsung terkejut. Aku memang pernah bercerita tentang rumah ini. Tetapi itu sudah sangat lama. Saat itu, aku bahkan belum menikah. Bagaimana mungkin beliau tahu? "Pak Darmo," demikian nama pria tua itu kemudian memperkenalkan diri, menghela napas panjang. Beliau memandang Arman dari ujung kepala sampai kaki. 15 tahun yang lalu, saya pernah bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu datang dengan pakaian sederhana. Katanya ingin membangun usaha demi membahagiakan istrinya. Wajah Arman mendadak berubah. Tatapannya mulai gelisah. "Pak, kita pernah bertemu?" Pak Darmo mengangguk pelan. "Pernah. Sangat pernah." Suasana langsung menjadi hening. Aku memandang Arman bergantian dengan Pak Darmo. Ada sesuatu yang tidak pernah ku ketahui. Maya mulai tidak sabar. "Mas, sudahlah. Ngapain dengar cerita orang asing?" Namun sebelum Arman menjawab, Pak Darmo mengeluarkan sebuah map coklat dari tas kulit yang dibawanya. Beliau mengusap map itu perlahan. 15 tahun saya menyimpan berkas ini. Dan hari ini, sudah waktunya semuanya dibuka. Jantungku berdegup semakin kencang. Arman menatap map itu dengan wajah yang semakin pucat. Tangannya bahkan terlihat sedikit gemetar. Aku belum pernah melihat suamiku setakut itu. Butini yang sejak tadi berdiri di dekat pagar ikut mendekat. "Bapak, memangnya ada apa?" Pak Darmo tersenyum tipis. "Ada kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Kebenaran yang seharusnya sudah diketahui Bu Rati sejak dulu." Aku menatap beliau penuh tanda tanya. "Kebenaran apa, Pak?" Beliau menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, selama ini Ibu selalu mengira usaha ini berhasil karena kerja keras kalian berdua." Aku mengangguk pelan. "Iya, itu yang selalu saya percaya." Pak Darmo menggeleng perlahan. "Tidak. Ada seseorang yang diam-diam berkorban jauh lebih besar." Aku tersenyum pahit. "Kalau memang begitu, mungkin orang itu saya." Pak Darmo kembali menggeleng. "Ibu memang berkorban. Tetapi masih ada satu pengorbanan yang bahkan Ibu sendiri tidak pernah tahu." Kalimat itu membuat seluruh orang yang berdiri di halaman rumah saling berpandangan. Arman mulai berkeringat.
Ia melangkah cepat menghampiri Pak Darmo. Pak, jangan di sini. Kalau ada urusan, kita bicara baik-baik. Namun Pak Darmo menepis halus tangan Arman. Tidak. Sudah terlalu lama Bu Ratih dibohongi. Hari ini semua harus mendengar. Aku semakin bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa suamiku begitu panik? Dan apa isi map coklat yang sejak tadi digenggam erat oleh Pak Darmo? Saat Pak Darmo perlahan membuka map itu, satu lembar dokumen pertama mulai terlihat. Begitu mata Arman melihat isi dokumen tersebut, wajahnya langsung memucat. Bahkan bibirnya bergetar saat ia berbisik. Pak, tolong jangan sekarang. Rahasia besar itu terbongkar. Aku menangis karena selama ini hidup dalam kebohongan. Tanganku terasa dingin. Mataku terus menatap map coklat yang kini berada di tangan Pak Darmo. Suasana di halaman rumah benar-benar sunyi. Bahkan para tetangga yang sejak tadi berbisik kini memilih diam. Semua ingin tahu, rahasia apa yang membuat Arman, suamiku, sampai gemetar seperti itu. Pak Darmo mengeluarkan selembar dokumen. Beliau menyerahkannya kepadaku. Bu Ratih, coba Ibu baca. Tanganku bergetar saat menerima berkas itu. Aku membaca setiap baris perlahan. Semakin lama ku baca, napasku semakin sesak. Di bagian atas tertulis jelas, perjanjian pinjaman modal usaha. Di bagian bawah, ada tanda tangan Arman. Dan nama pemberi pinjaman, Pak Darmo. Aku menoleh ke arah Arman. Mas, ini apa? Arman menundukkan kepala. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Pak Darmo akhirnya mulai berbicara. 15 tahun yang lalu, Arman datang menemui saya. Waktu itu usahanya hampir bangkrut. Utangnya banyak. Bahkan rumah kontrakan pun hampir tidak bisa dibayar. Aku mengingat masa-masa itu. Memang benar, kami pernah berada di titik paling sulit. Namun Arman selalu mengatakan bahwa usaha kami bangkit karena pinjaman dari bank. Pak Darmo menggeleng. Itu bohong. Bank menolak pengajuan pinjamannya. Aku langsung membeku. Kalau begitu, dari mana uang modal kami? Pak Darmo menatapku penuh iba. Dari saya. Air mataku mulai mengalir. Selama 15 tahun, aku hidup dengan cerita yang ternyata tidak pernah benar. Pak Darmo melanjutkan. Awalnya saya juga menolak membantu. Tetapi seseorang datang menemui saya. Aku mengernyit. Siapa? Beliau tersenyum tipis. Ibumu. Aku langsung terkejut. Ibu saya? Iya. Beliau datang diam-diam. Beliau memohon agar saya menyelamatkan rumah tangga kalian. Dadaku semakin sesak. Ibuku sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Beliau tidak pernah menceritakan hal itu kepadaku. Pak Darmo mengusap sudut matanya. Ibumu berkata, Pak Darmo, jangan biarkan anak saya kehilangan harapan. Kalau memang perlu jaminan, pakailah tanah warisan keluarga kami. Aku langsung menutup mulutku. Air mataku pecah seketika. Tidak mungkin. Ibu tidak pernah bilang apa-apa. Pak Darmo mengangguk. Memang. Karena beliau berpesan agar kamu tidak mengetahuinya. Aku menoleh kepada Arman. Mas, jadi selama ini, modal usaha kita berasal dari tanah peninggalan orang tuaku? Arman masih diam. Diamnya kini seperti pengakuan. Aku melangkah mendekatinya. Jawab aku. Benar atau tidak? Dengan suara pelan, Arman akhirnya berkata. Benar. Hatiku seperti diremas. Selama bertahun-tahun, aku mengira kami membangun usaha dari kerja keras bersama. Ternyata, ada pengorbanan besar dari almarhum ibuku yang sengaja disembunyikan dariku. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku sendiri ikut menyembunyikan semuanya. Maya yang sejak tadi dia mulai panik. Ia mencoba menarik tangan Arman. Mas, ayo masuk saja. Ngapain dengar cerita lama? Namun Pak Darmo menatapnya tajam. Cerita ini belum selesai. Beliau kembali mengeluarkan satu map lagi. Masih ada dokumen lain. Wajah Arman langsung semakin pucat. Pak, cukup. Saya mohon. Pak Darmo menggeleng tegas. Tidak. Selama ini Bu Ratih hanya tahu setengah dari kenyataan. Hari ini, semuanya akan terbuka. Aku menggenggam map kedua itu dengan tangan gemetar. Di bagian depan tertulis,
Akta kepemilikan tanah dan bangunan. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku membuka halaman pertama. Dan ketika membaca nama pemilik yang tercantum di dalamnya, aku langsung terkejut hingga tanpa sadar menjatuhkan map itu ke tanah. Nama di sertifikat itu membuat Arman dan Maya tak mampu berkata-kata. Map itu terjatuh dari tanganku. Seluruh tubuhku terasa lemas. Mataku terpaku pada tulisan yang baru saja kubaca. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kembali dokumen itu. Kubaca sekali lagi untuk memastikan bahwa mataku tidak salah melihat. Di sana tertulis jelas. Nama pemilik tanah dan bangunan, Ratih Sulistini. Aku menatap Pak Darmo dengan napas memburu. Pak, ini nama saya. Beliau mengangguk pelan. Iya, Bu Ratih. Sejak awal rumah ini memang didaftarkan atas nama ibu. Aku langsung menoleh ke arah Arman. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak lagi berani menatap mataku. Mas, kenapa selama ini kamu bilang sertifikat rumah atas namamu? Arman mengusap wajahnya dengan gelisah. Aku mau menjelaskan. Aku menggeleng. Tidak. Jawab saja. Kenapa kamu berbohong? Pak Darmo kemudian membuka lembar berikutnya. Rumah ini dibangun menggunakan dana pinjaman yang dijamin dengan tanah warisan almarhum orang tua Ratih. Karena jaminannya berasal dari keluarga Ratih, maka sesuai perjanjian, sertifikat rumah diterbitkan atas nama Ratih. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Air mataku terus mengalir. Ternyata, rumah yang selama ini membuatku diusir, secara hukum justru adalah milikku. Maya mulai kehilangan kesabarannya. Pak, itu pasti dokumen lama. Sekarang rumah ini milik Mas Arman. Pak Darmo menatap Maya dengan tenang. Lalu apa buktinya? Maya langsung terdiam. Ia menoleh kepada Arman. Mas, bilang sama beliau. Arman terlihat gugup. Tangannya berkeringat. Namun tidak ada satupun kata yang keluar. Melihat Arman diam, Maya mulai panik. Mas, ngomong dong. Tolong jelaskan. Tetapi Arman tetap membisu. Butini yang sejak tadi menyaksikan semuanya langsung menepuk dahinya. Astagfirullah. Jadi selama ini Ratih diusir dari rumahnya sendiri. Beberapa tetangga lain ikut bersuara. Kasihan sekali. Pengorbanannya dibalas seperti ini. Benar-benar keterlaluan. Bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana. Wajah Maya yang tadi penuh percaya diri kini berubah tegang. Ia tidak menyangka keadaan bisa berbalik secepat itu. Aku menatap Arman dengan mata yang sembab. Mas, aku tidak pernah meminta rumah ini menjadi milikku sendiri. Aku bahkan tidak pernah mempermasalahkan soal nama di sertifikat. Yang kuinginkan hanya kejujuran. Kenapa kamu menyembunyikan semuanya dariku? Arman akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata mulai terlihat di pelupuk matanya. Aku takut. Takut kalau suatu hari kamu tahu. Aku tersenyum pahit. Takut aku tahu? Atau takut kehilangan semua yang sudah kamu nikmati? Arman kembali terdiam. Pertanyaanku seolah tidak mampu ia jawab. Saat suasana semakin tegang, Pak Darmo kembali mengeluarkan sebuah amplop putih dari dalam tasnya. Bu Ratih, masih ada satu hal lagi yang harus ibu ketahui. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Apalagi, Pak? Beliau menarik napas panjang. Selama beberapa bulan terakhir, ada seseorang yang datang menemui saya. Orang itu meminta bantuan agar rumah ini segera dibaliknamakan. Aku langsung terkejut. Dibaliknamakan? Iya. Ke atas nama Arman seorang. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Mas, benarkah? Arman memejamkan mata. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Namun sebelum ia sempat menjawab, Maya tiba-tiba berteriak. Itu bukan ide Mas Arman? Itu ideku? Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia baru sadar bahwa dirinya telah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tetap menjadi rahasia. Arman memandang Maya dengan wajah terkejut. Sedangkan aku hanya bisa menatap mereka berdua dengan hati yang benar-benar hancur. Ternyata, selama ini mereka memang sudah merencanakan semuanya. Pelakor mengakui semua rencananya, dan suamiku akhirnya tersungkur dalam penyesalan. Suasana di halaman rumah berubah menjadi sangat tegang. Maya langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah pucat.
Ia sadar telah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulutnya. Arman menatap Maya dengan tatapan tajam. Maya? Apa yang barusan kamu bilang? Maya menggeleng cepat. Bukan begitu maksudku. Aku cuma... Namun suaranya terdengar terbata-bata. Semua orang yang berdiri di halaman rumah kini memandangnya dengan penuh curiga. Butini sampai menggeleng pelan. Jadi benar? Selama ini kalian memang merencanakan semuanya. Aku memegang amplop putih yang diberikan Pak Darmo. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi dokumen. Pak Darmo berkata pelan. Silakan dibaca, Bu Ratih. Tanganku masih gemetar saat membuka amplop itu. Di lembar pertama terdapat surat permohonan konsultasi balik nama sertifikat. Pada bagian pemohon, tertulis jelas nama Arman. Di bawahnya terdapat catatan dari kantor notaris. Proses tidak dapat dilanjutkan karena pemilik sah tidak hadir dan tidak memberikan persetujuan. Air mataku kembali mengalir. Jadi, selama ini Arman benar-benar berusaha mengambil rumah itu tanpa sepengetahuanku. Aku memandang wajahnya. Mas, sejak kapan kamu merencanakan semua ini? Arman menundukkan kepala. Tidak ada lagi keberanian di wajahnya. Maya mencoba merebut amplop itu dari tanganku. Jangan dibaca. Itu sudah tidak penting. Namun Pak Darmo segera melangkah ke depan. Jangan sentuh dokumen itu. Nada suaranya tenang, tetapi penuh wibawa. Maya langsung menghentikan langkahnya. Aku kembali menatap Arman. Jawab aku. Sejak kapan? Beberapa detik berlalu. Akhirnya Arman berkata lirih. Sejak 6 bulan lalu. Dadaku terasa semakin sesak. 6 bulan? Berarti? Saat kamu masih setiap hari mengatakan sayang kepadaku. Di saat yang sama kamu sudah merencanakan mengambil rumah ini? Arman memejamkan mata. Air matanya mulai jatuh. Iya. Aku salah. Aku tersenyum pahit. Salah? Hanya itu? 15 tahun aku hidup bersamamu. Aku bekerja dari subuh sampai malam. Aku menjual semua perhiasanku. Ibuku bahkan menggadaikan tanah warisan demi menyelamatkan usahamu. Lalu balasannya? Aku diusir dari rumahku sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku tidak sanggup lagi menahan tangis. Tangisku pecah di depan semua orang. Melihatku menangis, beberapa tetangga ikut menitikan air mata. Butini memeluk pundakku. Sabar ya, Ratih. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Aku hanya mengangguk pelan. Selama ini aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku memilih diam setiap kali disakiti. Aku berharap kesabaran bisa mengubah keadaan. Namun ternyata, diamku justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang paling kupercaya. Tiba-tiba Pak Darmo kembali berbicara. Arman, ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Arman mengangkat wajahnya perlahan. Apalagi, Pak? Pak Darmo menghela napas. Saya sengaja tidak menceritakannya lebih awal. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana kamu menghargai Ratih. Beliau berhenti sejenak. Lalu hari ini, saya kecewa. Aku memandang Pak Darmo dengan penuh tanda tanya. Beliau kemudian mengeluarkan sebuah map berwarna biru dari dalam tasnya. Map itu tampak lebih tebal daripada dokumen sebelumnya. Bu Ratih, semua hak ibu ada di dalam sini. Dan setelah ibu membacanya, hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. Arman langsung melangkah maju dengan wajah panik. Tolong, jangan buka lagi. Namun Pak Darmo menatapnya dengan tegas. Semua ini terjadi karena pilihanmu sendiri. Beliau lalu menyerahkan map biru itu kepadaku. Saat kubuka halaman pertamanya, mataku membelalak. Di sana tertulis sebuah dokumen yang membuat seluruh tetangga terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku mengetahui alasan sebenarnya mengapa Pak Darmo selama ini selalu diam-diam memperhatikanku. Aku baru tahu, selama ini ada amanah besar yang disembunyikan dariku. Tanganku masih gemetar saat membuka map biru yang diberikan Pak Darmo. Semua orang menatap ke arahku. Tak seorang pun bersuara. Yang terdengar hanya suara angin yang berembus pelan di halaman rumah. Aku menarik napas panjang, lalu membaca lembar pertama. Di bagian atas tertulis jelas. Surat wasiat dan amanah keluarga. Aku mengernyit. Wasiat? Aku mengangkat wajahku menatap Pak Darmo. Pak, ini wasiat siapa? Beliau tersenyum tipis.
tetapi matanya mulai berkaca-kaca. Wasiat almarhum ibumu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ibu? Air mataku langsung mengalir. Sudah 6 tahun ibuku meninggal dunia. Aku sangat merindukannya. Namun aku tidak pernah menyangka masih ada surat yang belum pernah kubaca. Pak Darmo mengangguk pelan. Beliau menitipkan surat ini kepada saya. Pesannya hanya satu. Jangan berikan surat ini kepada Ratih sebelum kamu benar-benar yakin waktunya sudah tepat. Aku menggigit bibirku. Kenapa ibu tidak memberikannya langsung kepadaku? Pak Darmo mengusap sudut matanya. Karena beliau ingin melindungimu. Beliau takut kalau sejak awal kamu mengetahui semuanya, rumah tanggamu justru hancur lebih cepat. Aku memejamkan mata. Hatiku semakin sesak. Bahkan setelah meninggal dunia, ibuku masih berusaha menjagaku. Dengan tangan yang terus bergetar, aku mulai membaca isi surat itu. Tulisan tangan ibuku masih sangat kukenal. Ratih, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti waktunya sudah tiba. Ibu minta maaf karena selama ini menyimpan banyak hal darimu. Ibu tahu kamu sangat mencintai Arman. Karena itu, ibu rela menggadaikan tanah warisan keluarga agar usaha kalian bisa berdiri. Air mataku kembali menetes. Aku hampir tidak sanggup melanjutkan membaca. Ibu tidak pernah berharap dibalas. Ibu hanya ingin melihat kamu hidup bahagia. Tapi kalau suatu hari Arman berubah dan melupakan semua perjuanganmu, jangan pernah mempertahankan seseorang yang tidak lagi menghargai ketulusanmu. Tangisku pecah. Aku memeluk surat itu erat-erat. Ibu, maafkan Ratih. Ratih tidak tahu ibu sudah berkorban sebesar ini. Suasana di halaman rumah ikut berubah haru. Butini mengusap air matanya. Beberapa tetangga ikut terdiam. Bahkan Arman terlihat menangis sambil menutupi wajahnya. Aku menatapnya. Mas, kalau sejak awal kamu tahu semua ini, kenapa kamu masih tega memperlakukanku seperti sampah? Arman berlutut di hadapanku. Air matanya jatuh tanpa henti. Ratih, aku hilaf. Aku benar-benar hilaf. Aku terlalu silau dengan kehidupan baru. Aku terlalu bodoh. Aku menggeleng pelan. Bukan bodoh. Kamu sadar. Tapi kamu memilih mengkhianatiku. Kalimatku membuat Arman tidak mampu menjawab. Ia hanya tertunduk sambil menangis. Maya yang sejak tadi berdiri di belakang Arman mulai panik. Ia menarik lengan Arman. Mas, ngapain minta maaf? Kita masih bisa urus semuanya. Kita masih bisa lawan mereka. Arman langsung menepis tangan Maya. Cukup. Suara Arman kali ini jauh lebih keras daripada sebelumnya. Semua orang terkejut. Aku sudah terlalu banyak menyakiti Ratih. Kamu jangan memperkeruh keadaan lagi. Maya membelalak. Mas, kamu membelaku, kan? Arman menatap Maya dengan penuh penyesalan. Tidak. Semua ini salahku. Aku yang membuka pintu untuk kehancuran rumah tanggaku sendiri. Maya mulai kehilangan kendali. Ia menatapku dengan penuh kebencian. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu dari awal mau pergi, semua tidak akan serumit ini. Aku menatap Maya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa takut kepadanya. Aku hanya merasa kasihan. Karena perempuan yang dulu begitu sombong itu kini mulai kehilangan semua yang diinginkannya. Saat suasana semakin memanas, Pak Darmo kembali melangkah ke depan. Beliau menatap Arman dan Maya bergantian. Lalu berkata dengan suara tegas. Masih ada satu kebenaran terakhir yang belum kalian ketahui. Setelah ini, tidak akan ada lagi yang bisa kalian sembunyikan. Mendengar kalimat itu, wajah Maya langsung memucat. Sedangkan Arman kembali menundukkan kepalanya. Pelakor kehilangan segalanya, aku akhirnya berani memilih harga diriku. Suasana di halaman rumah kembali sunyi. Semua mata tertuju kepada Pak Darmo. Beliau memegang sebuah amplop kecil yang sejak tadi belum dibuka. Wajah Maya semakin pucat. Entah mengapa, ia terus memandangi amplop itu dengan gelisah. Pak Darmo menarik napas panjang. Bu Ratih, ini adalah hal terakhir yang harus ibu ketahui. Aku mengangguk pelan. Apalagi, Pak? Beliau membuka amplop itu, lalu mengeluarkan beberapa lembar foto. Tanpa banyak bicara, beliau menyerahkannya kepadaku. Begitu kulihat foto-foto itu, tanganku langsung gemetar. Di dalam foto terlihat Arman dan Maya sedang keluar masuk sebuah kantor notaris. Di foto lain,
Mereka sedang duduk bersama seseorang yang tampaknya adalah seorang perantara properti. Tanggal pada foto itu membuat dadaku semakin sesak. Semuanya terjadi 2 bulan sebelum aku diusir dari rumah. Aku menatap Arman. Jadi, sejak saat itu kalian memang sudah merencanakan mengambil rumah ini. Arman menundukkan kepala. Air matanya kembali jatuh. Iya. Aku sudah dibutakan oleh keserakahan. Maya langsung memotong pembicaraan. Itu tidak benar. Itu semua ide Arman. Aku hanya mengikuti. Mendengar ucapan itu, Arman langsung menoleh. Mas, kok kamu diam saja? Cepat bilang kalau semua ini idemu. Namun Arman justru menggeleng pelan. Tidak, Maya. Jangan lagi menyalahkan orang lain. Semua keputusan itu aku yang ambil. Untuk pertama kalinya, Arman mengakui seluruh kesalahannya di depan semua orang. Maya mulai panik. Ia memegang tangan Arman erat-erat. Mas, kamu jangan tinggalkan aku. Kita masih bisa hidup bersama. Arman perlahan melepaskan genggaman tangan Maya. Tatapannya kosong. Aku sudah menghancurkan keluargaku. Aku tidak mau menghancurkan hidupku lebih jauh lagi. Maya membelalak. Mas, maksudmu apa? Dengan suara lirih, Arman berkata. Mulai hari ini, semua selesai. Kalimat itu membuat Maya kehilangan keseimbangan. Ia mundur beberapa langkah sambil menggeleng. Tidak. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Aku sudah mengorbankan segalanya demi kamu. Butini yang sejak tadi diam akhirnya berkata. Yang kamu sebut pengorbanan itu justru membuat rumah tangga orang lain hancur. Ucapan Butini membuat beberapa tetangga mengangguk setuju. Kini tidak ada lagi yang membela Maya. Aku memandang rumah itu sekali lagi. Aneh. Rumah yang selama ini sangat ingin kupertahankan. Kini justru tidak lagi membuatku ingin kembali. Aku sadar, rumah bukan sekadar tembok dan atap. Rumah adalah tempat yang dipenuhi rasa aman, kasih sayang, dan saling menghargai. Dan semua itu sudah lama hilang dari tempat ini. Aku menatap Arman. Mas, dulu aku bertahan bukan karena takut hidup sendiri. Aku bertahan karena aku percaya kamu akan berubah. Tapi hari ini aku sadar, yang berubah justru hatimu. Arman menangis semakin keras. Ratih, maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku menggeleng pelan. Maaf bisa aku berikan. Tapi kepercayaan yang sudah hancur. Tidak semudah itu kembali. Pak Darmo tersenyum tipis melihatku. Bu Ratih, saya bangga. Ibu akhirnya memilih menghargai diri sendiri. Aku mengusap air mata dan mengangguk. Iya, Pak. Selama ini saya terlalu sibuk mempertahankan orang yang tidak lagi memperjuangkan saya. Aku menoleh kepada para tetangga. 15 tahun aku mengalah. Hari ini, aku memilih berdamai dengan diriku sendiri. Aku lalu mengambil koperku. Bukan untuk pergi sebagai wanita yang kalah, melainkan sebagai wanita yang akhirnya menemukan kembali harga dirinya. Saat aku hendak melangkah menuju mobil Pak Darmo, Arman tiba-tiba berlutut di hadapanku. Dengan suara yang penuh penyesalan, ia berkata, Ratih, jangan pergi. Aku baru sadar, kamulah satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku. Air mataku kembali menetes. Namun kali ini, aku tidak menoleh lagi. Aku memaafkan, tapi aku memilih pergi demi menjaga harga diriku. Tangis Arman pecah di depan seluruh tetangga. Ia berlutut tepat di hadapanku. Tangannya gemetar mencoba meraih ujung koper yang kubawa. Ratih, tolong jangan pergi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Suara lelaki yang dulu begitu tegas kini terdengar lemah. Namun anehnya, hatiku tidak lagi bergetar seperti dulu. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Orang yang selama 15 tahun menjadi pusat hidupku, kini terasa begitu jauh. Aku menghela napas panjang. Mas, aku sudah memaafkanmu. Mendengar kalimat itu, wajah Arman sedikit berbinar. Benarkah? Kamu mau pulang lagi? Aku menggeleng perlahan. Tidak. Seketika senyum tipis di wajahnya menghilang. Maaf dan kembali bersama adalah dua hal yang berbeda. Aku memaafkan agar hatiku tidak dipenuhi kebencian. Tapi aku tidak bisa kembali seolah semua ini tidak pernah terjadi. Arman menangis semakin keras. Aku janji akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya.
Aku tersenyum tipis. Mas, waktu aku menangis sendirian di kamar, kamu tidak datang. Waktu Maya menghina aku di rumah ini, kamu diam. Waktu aku diusir di depan tetangga, kamu tidak membelaku. Lalu sekarang, kenapa baru sadar setelah semuanya terbongkar? Arman tidak mampu menjawab. Ia hanya terus menundukkan kepala. Maya yang sejak tadi terduduk di teras rumah tiba-tiba berdiri. Dengan wajah penuh amarah ia menunjuk ke arahku. Ratih, jangan sok suci. Kalau bukan karena Pak Darmo datang, kamu tetap tidak akan tahu apa-apa. Aku menatap Maya tanpa emosi. Mungkin benar. Tapi kebohongan tetaplah kebohongan. Suatu hari pasti akan terbuka. Maya mengepalkan tangannya. Kamu puas sekarang? Semua orang membenciku. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak pernah mengajak siapapun membencimu. Orang-orang hanya melihat akibat dari pilihanmu sendiri. Kalimat itu membuat Maya terdiam. Ia menangis, tetapi kali ini tidak ada seorang pun yang menghampirinya. Pak Darmo kemudian melangkah mendekat. Bu Ratih, mobil sudah siap. Aku mengangguk pelan. Namun sebelum masuk ke mobil, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta. Rumah yang menjadi saksi perjuanganku. Rumah yang juga menjadi saksi pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupku. Aku tidak lagi merasa ingin merebutnya. Karena aku sadar, harga diriku jauh lebih berharga daripada bangunan semegah apapun. Bu Tini memelukku erat. Ratih, ibu bangga sama kamu. Kamu tetap baik meski diperlakukan sejahat ini. Air mataku kembali menetes. Terima kasih, Bu. Doakan saya kuat memulai hidup baru. Bu Tini mengangguk sambil mengusap bahuku. Pasti. Perempuan sekuat kamu tidak akan selamanya menangis. Saat pintu mobil hendak kututup, Arman kembali berlari. Ia menghampiri mobil sambil terisak. Ratih, aku mohon, boleh aku menemuimu nanti? Aku terdiam beberapa saat, lalu menjawab pelan. Kalau suatu hari kita bertemu, aku berharap bukan sebagai suami istri yang saling menyakiti, tapi sebagai dua orang yang sama-sama belajar dari kesalahan. Setelah mengatakan itu, aku masuk ke dalam mobil. Mobil perlahan meninggalkan halaman rumah. Kulihat dari balik kaca, Arman masih berlutut, menangis, sedangkan Maya terduduk lemas di teras. Untuk pertama kalinya, aku tidak membawa rasa dendam. Aku hanya membawa satu tekad. Memulai hidup yang lebih baik tanpa orang-orang yang tidak menghargai ketulusanku. Aku kehilangan suami, tapi aku menemukan kembali harga diriku. Mobil yang kutumpangi perlahan meninggalkan rumah itu. Aku tidak menoleh lagi. Bukan karena sudah tidak peduli. Melainkan karena aku tahu, jika aku terus melihat ke belakang, aku tidak akan pernah mampu melangkah maju. Di sampingku, Pak Darmo hanya diam. Beliau membiarkanku menangis sepuasnya. Beberapa menit kemudian beliau berkata pelan. Bu Ratih, menangislah hari ini. Tapi saya berharap setelah hari ini, ibu mulai tersenyum lagi. Aku mengangguk sambil mengusap air mata. Terima kasih, Pak. Kalau Bapak tidak datang, mungkin sampai sekarang saya masih mengira semua kesalahan ada pada diri saya. Pak Darmo tersenyum penuh kebapakan. Bukan ibu yang kurang. Ibu hanya terlalu tulus kepada orang yang salah. Kalimat itu membuatku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa beban di dadaku mulai berkurang. Beberapa bulan berlalu, aku memulai hidup baru. Dengan bantuan Pak Darmo, aku mengelola usaha kecil yang dulu pernah kurintis bersama Arman. Kali ini, aku mengelolanya sendiri. Sedikit demi sedikit usaha itu berkembang. Aku mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga yang membutuhkan pekerjaan. Melihat mereka bisa membawa pulang penghasilan untuk keluarganya membuatku merasa bahagia. Aku akhirnya mengerti, kebahagiaan tidak harus datang dari seseorang. Kadang, kebahagiaan datang saat kita mampu menjadi manfaat bagi orang lain. Suatu sore, Bu Tini datang menemuiku. Beliau membawa kabar tentang Arman. Ratih, apa kamu sudah dengar? Aku menggeleng. Belum, Bu. Bu Tini menghela napas. Arman menjual mobilnya. Usahanya juga banyak ditinggalkan pelanggan. Banyak orang tidak lagi percaya kepadanya setelah tahu bagaimana dia memperlakukanmu. Hatiku terasa iba, namun tidak ada rasa puas.
Aku hanya berdoa dalam hati semoga Arman benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau Maya bagaimana, Bu? Bu Tini tersenyum tipis. Dia sudah pergi. Katanya sejak tahu Arman banyak masalah, dia meninggalkan rumah begitu saja. Aku menundukkan kepala. Ternyata, hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan memang tidak pernah benar-benar kokoh. Beberapa hari kemudian, saat hendak menutup toko, aku melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Arman, tubuhnya tampak lebih kurus. Wajahnya tidak lagi setegar dulu. Ia menghampiriku dengan langkah pelan. Ratih. Aku tersenyum sopan. Mas. Ia menundukkan kepala. Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu sudah memaafkanku. Aku mengangguk. Semoga Mas juga bisa memaafkan diri sendiri. Arman tersenyum pahit. Aku sedang belajar. 15 tahun kamu selalu ada. Baru setelah kehilangan, aku sadar tidak ada orang yang bisa menggantikan ketulusanmu. Aku tidak menjawab. Karena tidak semua penyesalan harus dibalas dengan kesempatan kedua. Kadang, penyesalan adalah pelajaran yang harus dijalani sampai selesai. Sebelum pergi, Arman berkata, aku tidak berharap kamu kembali. Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu benar-benar bahagia. Aku tersenyum tulus. Insya Allah. Dan aku juga berharap Mas menemukan jalan hidup yang lebih baik. Arman mengangguk, lalu berjalan pergi. Aku memandang punggungnya hingga menghilang di ujung jalan. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah doa. Semoga kami sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik setelah semua luka ini. Sahabat air mata menantu, dari kisah Ratih kita belajar bahwa ketulusan memang tidak selalu dihargai. Tetapi jangan pernah kehilangan harga diri demi mempertahankan orang yang terus menyakiti kita. Memaafkan adalah tanda hati yang kuat. Namun memaafkan bukan berarti kita harus kembali ke tempat yang sama yang pernah menghancurkan hati kita. Kalau kalian berada di posisi Ratih, apakah kalian akan memberi Arman kesempatan kedua, atau memilih memulai hidup baru seperti Ratih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga yang penuh pelajaran hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.